Sini teman-teman, di Lajnah Kemenak ini atau Quran Kemenak ini banyak menyediakan fitur-fitur lain seperti tahsi Al-Quran, hasil kajian, museum Al-Quran, Quran Kemenak, informasi LPMK, dan yang lain-lain. Karena di sini kita ingin menginstal atau mendownload Quran Kemenak, jadi kita download Quran Kemenaknya. Sini Quran Kemenak in is or, lalu kita klik. Setelah itu kita ke file apabila sudah di download. Karena saya tadi sudah mendownloadnya, tinggal diklik, lalu klik kanan. Sini klik kanan, ekstrak, ekstrak al, lalu ekstrak, skip. Nah, untuk mengetahui eh, model pada PC kita gampang teman-teman, tinggal kita ke setting, lalu ke sistem paling bawah. Nah, di sini ada about, kita klik. Nah, sini sudah terlihat sistem tipe di PC saya ini 64 bit operating system. Nah, karena kita sudah tahu, lalu kita klik Quran Kemenak in MS Word yang 64 bit. Klik 2 kali, sini muncul ini, lalu kita klik yes. Oke, oke, oke. Sini karena kita sudah tahu,
64 bit sistem pada PC saya. Lalu klik 2 kali. Yes. Oke. Nah, sini next. Next. Install. Dan kita tunggu sampai selesai. Finish. Kalau sudah, kita langsung buka ke Microsoft Word-nya. Oke. Nah, di sini sudah terdapat ya teman-teman. Sini ada Al-Quran Kemenak. Nah, pada Al-Quran Kemenak itu di sini bisa memudahkan kita. Misalnya kita ingin cari surah ya. Misalnya contoh surah Al-Imran. Ayatnya ayat 1. Nah, di sini banyak fitur-fitur ya teman-teman. Ada ayat Al-Qur'annya saja, syarat batal kitabah. Coba kita tampilkan dulu. Misalnya sini ayat 14. Kita hapus dulu teman-teman. Tampilkan. Nah, sini langsung ada ya teman-teman. Sini ada ayat Al-Qur'annya dan di sini ada metode isyarat ya, yang serta terjemahnya. Nah, sini banyak fitur-fitur teman-teman. Kalau kita ingin ayat Al-Qur'an saja, tinggal ingin menghilangkan metode kita banyak, kita hapus dulu teman-teman. Push. Lalu ininya kita nonaktifkan, lalu tampilkan. Nah, di sini yang terlihat tuh ada ayatnya dan terjemahannya saja. Jika ingin ayat Al-Qur'an saja, kita blok lagi, kita hapus. Terjemahnya dinonaktifkan, lalu tampilkan. Nah, sini terdapat Al-Quran, ayat Al-Qurannya saja. Jadi itu teman-teman, Masya Allah ya, mudah, jadi lebih mudah, memudahkan. Nah, misalnya teman-teman di sini ingin mencari ayat Al-Quran, misalnya Al-Qurannya ya, misalnya Allah ya, nah jangan deh, ini aja, Syamsun, Shin Mim Sin. Oke, done. Tinggal tampilkan ya teman-teman. Cari, oke, kalau sudah, sini macam-macam ya teman-teman. Terjemah kemana? Saya ingin mencari Quran yang apa namanya? Teman-teman ingin mencari misalnya mengenai Samsun, matahari. Oke, jadi kita tinggal cari. Nah, di sini langsung
ditemukan dalam 32 ayat. Sini ayat-ayatnya teman-teman. Jadi kita nggak usah pusing-pusing atau susah-susah untuk cari ayat, misalnya ayat menjelaskan tentang matahari. Nah, sini misalnya coba kita klik Al-Baqarah, lalu tampilkan. Nah, sini langsung tertulis ya teman-teman. Sini sudah jelas ya teman-teman. Nah, jika ingin terjemahnya, oke, tinggal kita hapus dulu teman-teman. Nah, oke, sini kan karena tadi kita nonaktifkan, lalu kita aktifkan kembali, lalu tampilkan. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Sini sudah terdapat ayat Al-Qur'annya dan terjemahannya. Oke, selanjutnya kita hapus dulu. Misalnya kita ingin mencari terjemahannya, tulis misalnya mengenai bulan puasa. Oke, nah kita cari teman-teman. Nggak bisa sih, gimana? Ini itu teman-teman ya. Lalu kita bila kita ingin menjelajahi Al-Quran, misalnya sini kita ingin menjelajahi Al-Quran mengenai tema Al-Quran ya. Nah, sini banyak teman-teman. Kita ingin mencari misalnya misalnya di sini saya ingin mencari tema yang dijelajahi dalam Al-Quran. Jaminan Allah tentang kemurnian Al-Quran. Nah, jadi tinggal kita klik ya teman-teman, lalu kita tampilkan. Nah, ini sudah jelas teman-teman, mudah sekali. Kita sudah tidak usah repot-repot untuk mencari Al-Qurannya. Misalnya di sini juga memudahkan kita, misalnya ingin membuat pidato, makalah, atau yang lainnya teman-teman, kajian-kajian. Nah, sini kita bisa misalkan seperti ini teman-teman. Misalnya kita ingin menggunakan tanda kurung, kita blok dulu teman-teman, hapus. Nah, pencet tanda kurung, lalu tampilkan lagi. Nah, sini sudah terlihat ya teman-teman. Sini sudah terdapat tanda kurungnya di awal dan di akhirnya. Nah, misalnya kita ingin menambahkan nomor ayat, terus kembali, terus kita tampilkan lagi. Nah, sini terdapat nomor ayat-ayat dalam ayat tersebut. Sudah terlihat teman-teman. Lalu apabila ingin diselang-seling, misalnya terjemah dengan Al-Qur'annya, kita hapus lagi teman-teman. Klik selang-seling, tampilkan. Nah, lihat ya teman-teman, ini sudah terselang-seling. Masya Allah, mudah sekali ya teman-teman. Jika ingin mencantumkan misalnya di ayat tersebut, nah di sini ada ayat atau suratnya. Kita klik surat dan ayat, kita hapus kembali, lalu tampilkan. Nah, sudah terlihat ya teman-teman. Di sini
surat Yunus ayat ke 37. Nah, sini terjemahannya. Sini juga sudah selang-seling, sudah terdapat tanda kurungnya untuk memudahkan kita dalam membaca. Nah, di sini juga terjemahannya bisa diubah teman-teman. Misalnya di sini kita ingin mengubah ke terjemahan. Nah, di sini banyak teman-teman. Terjemah bahasa Banyumas, bahasa Banyuwangi, bahasa Mandar, Melayu, Jambi, Palembang, dan yang lain-lain. Misalnya kita di sini ingin mengubah terjemahannya menjadi terjemahan bahasa Banyuwangi. Kita blok lagi teman-teman, blok, lalu hapus. Di sini misalnya fontnya ingin saya ubah ke Times New Roman. Oke, tinggal kita tampilkan teman-teman. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman. Yang tadinya terjemah bahasa Indonesia atau terjemahan Al-Quran, sekarang diubah menjadi bahasa Banyuwangi. Sangat mudah sekali ya teman-teman, untuk memudahkan kita dalam membuat makalah, membuat kajian-kajian, atau membuat pidato untuk mencari-cari ayat Al-Quran mengenai hal-hal atau judul-judul atau surat-surat yang mengenai arti masing-masing, atau yang kita ingin tuju atau yang ingin kita cari. Jadi lebih mudah teman-teman. Jadi mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan teman-teman. Hada mu'idukum min kalimatil wajizati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.